Jadi kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, jangankan dosa yang diampuni, semua kebutuhan dicukupkan. Bahkan belum minta, sudah diberikan. Ada yang dimudahkan dalam hidupnya. Ya, bukan nggak punya masalah. Ya. Ingat, tidak ada manusia hidup tak punya masalah. Jadi ada orang-orang yang bukan nggak punya masalah, setiap mau ada persoalan diringankan oleh Allah, sehingga seakan-akan nggak punya masalah. Nah sekarang, shortcutnya apa? Di antara sekian waktu yang kita lalui, ada jalan cepat untuk bisa mewujudkan itu, dan itu latihannya 10 hari saja. Ada yang disampaikan. Min hadhil ayyamil ashri, ada 10 hari saja kata Nabi. Lalu mencoba beberapa sahabat untuk mengkonfirmasi lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah, ya qalu, berkata sebagian sahabat, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Apakah jihad fi sabilillah pun kemuliaannya, keistimewaannya tidak mampu menandingi 10 hari ini? Malam dan siangnya? Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad fi sabilillah pun tidak mampu menandingi keutamaan amalan ini. Allahu Akbar. Illa, kecuali satu jenis jihad saja. Jadi ini yang paling tinggi, ya, tingkat yang paling pertama. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang berjuang dengan hartanya, dengan jiwanya, maksudnya sampai dia wafat. Ya, guru yang berjuang sampai wafat, Masya Allah, kan? Ada yang berjuang mengajar, guru-guru mengajar, ada yang berjuang, suami berjuang mencari nafkah yang benar untuk anak-anaknya, diniatkan ibadah kepada Allah. Dia berjuang keluar. Ya, ada yang tuntutan, kemudian membela agamanya, membela kehormatannya, membela negaranya, diniatkan sebagai ibadah, sampai dia kemudian berniat dan wafat dengan harta, dengan jiwanya. Jadi perjuangan dengan harta sampai dia wafat dengan jiwanya, itu yang tidak bisa ditandingi oleh apapun. Tapi sepanjang tuntutannya tidak ada, maka yang ini yang lebih unggul. Yang ini yang lebih unggul dan tidak bisa ditandingi dengan apapun. Nah, apa dan kapan waktunya yang 10 ini? Nabi menjelaskan, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, bulan ke-12. Ya, teman-teman. Saking utamanya, bahkan banyak orang-orang saleh menyiapkan fisik mereka, mental mereka, harta mereka untuk bisa memaksimalkan ibadah yang akan mereka tunaikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Yang dahsyatnya, di antara amalannya bisa menghadirkan satu nilai utama yang di antara keutamaannya bisa senilai dengan predikat orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Yuk kita runtutkan dulu amalannya. Setidaknya teman-teman sekalian, ada 3 amalan utama. Saya bagi 3. Ya. Yang dicontohkan Rasulullah SAW terkait dengan 10 hari siang dan malam yang istimewa ini, yaitu 1 sampai dengan 10 Dzulhijjah. Ya. Nanti yang lainnya tambahannya ya. 11, 12, 13 itu tambahannya. Ini puncak utamanya. Baik, ada amalan yang rutin dan standar dikerjakan hanya tanggal 1 sampai 9 saja. Ya. Dan umumnya bisa memaksimalkan amalan fisik yang sedikit melibatkan harta, kecuali nanti kalau kita punya rencana untuk amalan harta. Ini yang kedua, levelnya naik dari yang standar di atas ini, jadi lebih utama daripada yang ini. Ya. Dan kalau kayak katakan utama, berarti tidak semua orang bisa mengerjakannya. Yaitu amalan yang khusus menggunakan harta. Ya. Jadi sifatnya amalan harta. Yang terakhir, yaitu amalan puncak yang sangat menentukan. Amalan puncak yang sangat menentukan, khusus di hari 10, amalan 10 Dzulhijjah. Ya. Amalannya hanya berlangsung di tanggal ini saja. Ya. Fokus. Ini 3 amalan. Jadi amalan rutin standar yang bisa dikerjakan tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Kemudian amalan harta secara fisik, ya. Yang nanti ini mulai dikerjakan
dari mulai tanggal 10, bisa 11, bisa 12, bisa 13. Jadi masih ada rentang waktu. Ya. Yang ketiga, amalan yang hanya dilakukan di tanggal 10 saja dan tidak dilakukan sebelum atau setelahnya. Baik, yuk kita mulai teman-teman. Seluruh amalan ini disebut oleh Rasulullah SAW itu sebagai satu ungkapan saja, amal soleh. Lihat kalimat nabinya di hadis tadi. Ya, ma min ayyamin al-amalu solihu ya fiha ahabbu ilallah. Tidak ditemukan setiap perjalanan hari dalam setahun saat amal-amal soleh itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua amal yang dikerjakan ini dengan 3 klasifikasi ini itu disebut oleh Nabi dengan amal apa? Amal soleh. Oh, saya tuliskan lagi ya. Ini batasnya. Karena sifatnya amal soleh, maka dalam tuntunan Al-Quran dan contoh langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua amalan-amalan, baik itu ritual dan sosial yang sifatnya langsung ditunjukkan oleh Al-Quran, dicontohkan oleh Nabi, itu langsung disebut dengan amal soleh. Rumus cepatnya, kita bisa temukan amal soleh ini dengan menemukan pendahuluan kata iman sebelum amalannya. Jadi kalau Anda buka Al-Quran, menemukan kata iman, setelahnya pasti amal soleh. Contoh, ya, kalimat iman pertama di Al-Quran itu ada di Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang takwa itu yaitu orang-orang yang dia beriman, yakin tanpa ragu pada Allah walaupun tak mampu dia lihat dalam hidupnya saat di dunia. Lalu dia buktikan keimanannya itu dengan mengerjakan amalan. Apa amalnya? Lihat, setelah kata iman ada amalan. Wa yuqimunas shalah, salat. Jadi, kata salat setelah kemudian diletakkan oleh Allah, ya setelah kalimat iman disampaikan oleh Allah setelah kalimat iman, ini menunjukkan salat termasuk dalam amal saleh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak bagian dari amal saleh. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, ya, yaitu orang-orang yang yakin, yang mau mengamalkan, berinteraksi dengan apa yang kami turunkan kepadamu Muhammad SAW. Apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Jadi berinteraksi dengan Al-Quran adalah bagian dari amal saleh. Baik itu membacanya, qiraah, mengkaji maknanya, tilawah, menghafalkannya, tahfidz, itu amal saleh. Yang diturunkan apa lagi kepada Rasulullah oleh Allah? As-sunnah, hadis. Hadis itu petunjuk Allah, ya. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, hikmahnya, maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi. Al-Qur'an lafadz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terkait hadis, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan Nabi bukan keinginan pribadinya, tapi bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnah, maka hadis itu bagian dari amal soleh. Anda yang belajar hadis, mengamalkan satu-satu dari bangun tidur sampai tidur lagi, amal soleh. Secara singkat, teman-teman sekalian, tarik ke sini. Nih. Jadi, mengerjakan amalan-amalan ini yang kita maksimalkan dari rentang tanggal 1 sampai ke tanggal 10. Khususnya amalan ini bisa dimaksimalkan tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Maka ini bukan sekedar akan menjadi amal soleh biasa. Tapi kembali pada hadis tadi, ini akan menjadi amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda salat dengan benar di tanggal 1 Dzulhijjah, bukan sekedar salat, tapi salat Anda menjadi salat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin bertanya pada kita semua. Jangan masuk cinta dulu ya. Jangan masuk cinta dulu. Masuk kaidah penerimaan dulu lah. Kita yakin nggak bahwa selama ini sholat kita diterima oleh Allah? Yakin Ustaz. Bagaimana mengukur keyakinan itu? Kan ada ukurannya. Ya, ada ukuran fikih, benar ditunaikan dari awal sampai akhir. Ya, ada ukuran kekhusyuan, ukuran hati dan seterusnya. Sekarang ada momentum, bukan sekedar ingin menunjukkan sholatnya diterima, tapi amalannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan mustahil dicintai kalau nggak diterima. Kalau orang cinta pasti menerima kan? Baik, apalagi Allah cinta, pasti Allah terima. Jadi momentum ini bukan sekedar menjadikan amalan kita diterima, tapi langsung dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat Allah mencintai itu tak terbayang, begitu Anda bangun malam, lalu kemudian Anda sujud malam 1 di malam kedua,
Anda sujud, malam-malam Anda bangun. Dalam tahajud Anda bermohon, ya Allah, berikan rahmat kepada keluargaku. Ya Allah, jangan pisahkan aku dan keluargaku di akhirat nanti. Ya Allah, berikan kemudahan pada anak-anakku yang belajar. Ya Allah, jadikan kami mendapatkan rahmat di keluarga. Ya Allah, sayangi ibu saya, ya Allah. Sayangi ayah saya, ya Allah. Luar biasa. Bukan sekedar kalimat penerimaan dijanjikan, tapi rahmat akan diturunkan. Ini. Maka dari itu, ya, banyak orang bersiap-siap dari sekarang. Karena sholat ini umum sifatnya. Kalau umum itu artinya mencakup fardu dengan sunnah. Maka dari sekarang, coba teman-teman bikin kurikulum. Sholat apa saja yang bisa dimaksimalkan, sehingga kita bisa tunaikan di rentang waktu ini. Ya, bukan cuma fardunya, yang 5 waktu 17 rakaat, subuh sampai dengan isyanya. Teman-teman ada sholat sunnah, rawatib, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ada sholat mutlaknya, 4 rakaat sebelum asar, ya 2 rakaat sebelum isya. Ada sholat duhanya, ada syuruknya. Ayo maksimalkan. Ya, kapan lagi sholat kita dicintai Allah? Yuk, infak. Makanya tadi saya katakan, ya, mohon izin, kalau ini kan amalan murni fisik, sholat itu amalan murni fisik, tidak ada orang sholat bayar. Ya, tapi tadi saya katakan di awal ada sedikit amalan harta yang bisa kita maksimalkan. Apa itu? Infak. Ya, ya nggak usah memaksakan diri terlampau banyak. Bisa kita nabung pelan-pelan. Ya, nanti yang tingginya kita bisa maksimalkan untuk 10 ini. Dengan amalan yang nomor 2, nanti kita sebutkan khusus amalan harta. Saya ingin katakan begini, ini saking pentingnya amalan ini, khususnya nanti di amalan harta, untuk dieksekusi tanggal 10, teman-teman, ada sahabat-sahabat Nabi yang dikenal sangat terbatas kehidupannya. Seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Tidak seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Enggak seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu yang asetnya banyak, kayanya luar biasa, enggak berbilang. Bukankah orang kaya terbagi 3? Kaya banget dan kebangetan kayanya. Nah, ini ada sahabat-sahabat Nabi yang kebangetan kayanya. Bilal tidak mencapai 1 di antara 3 itu. Tapi untuk memaksimalkan amalan ini, nabung kawan-kawan. Nabung. Supaya bisa memaksimalkan apa yang ditunjukkan Nabi demi meraih cinta Allah. Ini satu sahabat yang oleh Nabi disebut, saya dengar perumpah Bilal di surga. Saya dengar perumpahnya. Jadi ada sahabat yang sudah dijamin oleh lisan Nabi masuk surga, masih beramal dengan amalan ini walaupun terbatas untuk mendapatkan cinta Allah. Lantas di mana kita? Di mana kita? Yuk, ini kita lihat. Jadi kita bisa bikin anggaran walaupun saya punya 500.000, punya 100.000, punya 1 juta, alhamdulillah kita bisa maksimalin, bisa setiap hari 100.000 kita bagi, kan? Anak-anak kita bagi itu, kamu berdonasi anak ya, latihan gini-gini dan sebagainya, sehingga merata rahmat Allah diberikan pada keluarga kita. Ya, Al-Quran bikin target teman-teman, ya, berusaha Bismillah, ya, berusaha Bismillah. Jadi kita bikin target misalnya 1 sampai 9 hari, taruhlah dengan malam 10-nya ada 10 dari 30 juz misalnya, 1 hari kita selesaikan 3 juz. Ya. Wow, jangan wow dulu. Ya, usahakan dulu. Target kan bikin yang tinggi dulu. Nanti kan nyampainya agak lumayan. Daripada Anda pasang 3 ayat, nanti sehari cuma seayat yang dibaca. Ya. Pasang dulu yang agak tinggi, nanti jatuhnya berapa, nggak masalah. Yang penting kita tambah di luar kebiasaan kita. Sekarang 1 halaman. Ini saya niatkan nih, misalnya 5 halaman per hari. Dibagi 5 waktu sholat. Setiap waktu sholat 1 halaman. Waktu sholat 1 halaman. Yang penting kita tunjukkan kesungguhan supaya Allah ridha. Ini ya. Demikian seterusnya. Yang penting maksimalkan tanggal 1 sampai 9 beramal, amalan-amalan dimaksud. Nah, ada rahasia. Langkah cepat yang dengan satu amalan ini, yang lain itu bisa tercakup. Ya. Apa rahasianya? Apa amalannya? Secara singkat, Nabi mencontohkan, mengarahkan untuk bisa memperbanyak ibadah puasa. Dan ini banyak disampaikan sahabat-sahabat Nabi, termasuk diantara istri tercinta beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, yang menyampaikan Rasulullah SAW terbiasa memperbanyak puasa, redaksinya, ya, dari tanggal 1 sampai 9 ini, khususnya nanti tanggal yang 9-nya. Jadi rahasianya, ada satu amalan yang saat dikerjakan bisa mencakup amalan-amalan ini secara otomatis. Amalan itu siam, puasa. Ya, asyam. Ya, bukan asyab, asyam, ya. Asyam, ya, puasa. Nah, maka teman-teman, ya, bisa kita siapkan. Siap tanggal 1-nya jatuh hari apa? Siapin, boleh puasa, memperbanyak. Redaksi memperbanyak itu, ya ini bisa umum tafsirannya. Yang biasa puasa misalnya, boleh beruntun 1 sampai 9, boleh. Kecuali 10 kita tidak puasa. Ya. 1 sampai 9 boleh puasa.
Ada yang misalnya terlampau banyak Ustaz, boleh nggak saya 1 hari puasa sekali, besoknya tidak dulu? Boleh. Bahkan, mohon izin, Anda hari pertama puasa, 2 tidak, 3 tidak, 4 mau, silahkan. Ya, 5-nya berhenti, 6 mau, silahkan. Yang penting redaksinya perbanyak puasa. Kenapa puasa ini menjadi penting? Karena saat orang puasa, otomatis amalan-amalan soleh yang lain akan terikutkan di dalamnya. Ya, bukankah orang puasa saat mengerjakan itu, jangankan yang fardu, yang sunnah pun akan ikut, karena dia ingin melengkapi keutamaan puasanya. Karena itu cek saat Ramadan, ya, jangankan ibadah fardu, yang sunnah pun kita buru. Tarawih itu kan ibadah sunnah, kawan-kawan. Ya, silahkan cek. Tapi kan saat Ramadan kita nggak ingin kehilangan tarawih itu. Bahkan kadang-kadang di waktu-waktu normal ada bahkan kalangan ibu-ibu bisa masang sejadah, kapling sejadah duluan di masjid untuk tarawihnya, bukan untuk isyanya. Saya kebayang kan? Padahal itu sunnah. Maka orang yang sedang puasa, untuk sholat sunnahnya bisa dia kerjakan. Untuk infaknya, saat tidak puasa, yang terlihat depan mata belum tentu diberi. Saat puasa, yang tak ada pun bisa dicari. Ya, baca Quran, bisa terdorong kita untuk maksimal. Ya, karena itu, ini maksimalkan. Kalau misalnya berhalangan tanggal 1, tanggal 2, tidak memungkinkan, maka sedapat mungkin maksimalkan tanggal 9. Karena ini istimewa. Tanggal 9 ini pengantar kepada keutamaan tanggal 10-nya. Dan ini nanti sebagai kunci untuk bisa mendapatkan rahmat Allah